Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjinya. Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi kita di channel YouTube IM Infinity Ministry. Puji Tuhan. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam Matius pasal 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini sudah sering sekali kita dengar, sudah berulang-ulang kali disampaikan. Kita perhatikan saja bahwa ini perintah Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ini janjinya yang luar biasa, bahwa dia menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Keadaan saat ini, kalau saya dan saudara sibuk dengan keadaan pandemik ini, maka saya dan saudara akan terpuruk. Tapi lewat keadaan dan situasi ini, mari lebih sibukkan diri kita dengan Tuhan, sehingga janji-janjinya itu luar biasa. Kalau di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam, saya sangat yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kalau Tuhan yang menyertai kita, apa yang perlu kita takutkan? Kalau Tuhan yang di pihak kita, siapakah lawan kita? Haleluya, haleluya. Seperti juga yang kita tahu bahwa kata menyertai artinya meta, menyertai bersama-sama dengan kita, di pihak kita, dan siap menolong. Wow, dahsyat dan luar biasa. Jadi di saat Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam, itu sama dengan aku meta, aku menyertai, aku bersama-sama, aku di pihak kamu, dan aku siap menolong. Saudara, kalau hari-hari ini kita bersemangat untuk mencari jiwa, beritakan kabar baik dari sorga, Injil keselamatan, saya yakin dan percaya saudara, sukacita itu yang melingkupi saya dan saudara. Apa kurang kalau Tuhan yang menyertai kita? Apa yang harus kita takuti kalau Tuhan bersama-sama dengan kita? Apa yang harus kita gentarkan kalau Tuhan di pihak kita? Dan apa yang harus kita takutkan kalau Tuhan menolong kita? Nah, kita lihat Rasul Paulus, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Karang kapalnya di laut tidak mengendorkan semangatnya. Dia di penjara, tidak mengendorkan semangatnya. Dia dianiaya, tidak mengendorkan semangatnya. Padahal kalau kita tahu sejarahnya, singkat saja, saudara, dulu di Yerusalem, gembala pertama di Yerusalem adalah Yakobus. Dan Paulus sebelum namanya diubah oleh Tuhan namanya Saulus. Saulus itu sebenarnya menganiaya orang percaya, sehingga jemaat Tuhan di Yerusalem mereka ekspansi ke utara, ke Antioquia. Nah, dan di Antioquia terbentuklah satu sidang yang sebenarnya adalah umat Tuhan atau jemaat Tuhan Yerusalem yang ekspansi ke utara, dan mereka berada di Antioquia. Saulus mengejar anak-anak Tuhan yang ekspansi ini ke utara, mengejar mereka ke Antioquia. Di tengah jalan, Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus. Wow, Tuhan Yesus kan sudah naik ke sorga, tapi Tuhan Yesus juga bersama-sama dengan kita. Ada buktinya. Saulus, Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dengan bersuara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bingung, siapa yang aku aniaya? Jadi kalau menganiaya anak-anak Tuhan itu sama dengan menganiaya Yesus. Dan disitulah kita tahu ceritanya, dan singkat cerita, ada sinar yang datang dan dia jatuh, dan dia diubahkan oleh Tuhan, dan dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Dan memang benar, dia sampai juga di Antioquia, tapi sudah berubah. Dia bukan lagi meneror anak-anak Tuhan, tapi sesampainya di Antioquia, dia menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Dia di training di sana, dan dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa, sehingga dia bisa perjalanan ke Asia Kecil, ke Efesus, Galatia. Di situ dan memberitakan kabar baik, dan bentuklah jemaat-jemaat Tuhan di Asia Kecil. Dan dia kembali lagi ke Antioquia, dia dicas lagi di sana. Dia kembali lagi dalam perjalanannya dengan bersungguh-sungguh dan bersemangat itu. Dia mengunjungi sidang-sidang di Asia Kecil, dan dia terus sampai ke Korintus, ke Tesalonika. Bahkan itu dia balik lagi, dia dicas lagi di Antioquia. Haleluya.
Dan dia balik lagi, dia mampir lagi di Asia Kecil, dia mampir lagi di Tesalonika, dia mampir lagi di Korintus, dia sampai ke Roma. Bahkan catatan menulis bahwa dia sampai ke Spanyol. Wow, ada begitu banyak yang dia alami, tapi tidak memudarkan semangat dari Paulus. Saulus diubah namanya menjadi Paulus. Dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya, saudara-saudara, jika kita menjadi alat Tuhan yang luar biasa, seperti apa yang Rasul Paulus katakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Betul, dia mati juga. Kembali dari Spanyol ke Roma, di penjara sampai meninggal di sana. Tetapi dia berkata, sampai tetes darah penghabisan. Dia tidak mau didapati mundur, tapi dia akan berjuang sampai tetes darah penghabisan. Haleluya. Selama masih kita hidup, mari kita pergunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk memberitakan kabar baik. Haleluya, haleluya. Sampai kita kembali ke rumah Bapa, upah kita besar di sorga. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh, gitu. Mereka memerlukan saya dan saudara. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar, sebagai jawaban, sebagai jawaban. Oh, mereka perlukan, jiwa-jiwa sangat memerlukan hal ini. Mereka perlukan. Apakah kita tidak menyadarinya? Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Amin. Mari bersemangat terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.